Selamat datang di Wave Updates. Hamin 2 bulan menuju United ngangkat gelar Liga Inggris. 2 bulan lagi United ngangkat gelar Liga Inggris, juara. Gak percaya lu kok. Lu puasa ya? Sampai halu begini ya? Iya, puasa gelar Liga Inggris. Udah 13 tahun tuh. 13 tahun. Siapa tahu secara matematis masih bisa. Iya, secara matematis bisa. 13 pertandingan, terus 13 poin bedanya sama Arsenal. Basically 10 kalau misalnya United menang. Tapi kalau itu menang, ya kalau United menang, City juga menang, berarti bedanya City, juga 2 poin doang sama City Arsenal. sama Arsenal beda 2 poin. Mereka tuh Kalau misalkan, lagi ada di 4 kejuaraan. Ya. Lagi nafsu untuk quadruple ngalahin rekornya United. MU berapa? MU cuma 1. Itu juga bukan kejuaraan. Cuma berpartisipasi. Bertahan hidup di Liga Inggris. Kalau mereka fokus dan skuadnya tidak cukup kuat untuk mengarungi 4 kompetisi, ada yang lepas. Siapa tahu 2 Inggris nih. Iya juga ya. Ya kan? Nggak, siapa tahu nih. Kalau menurut gua City sama Arsenal imbang mulu nih 10 pertandingan. Enggak, gini. Ini skenario dimulai di saat minggu depan. Minggu depan ini kan FA Cup. knockout dulu. FA Cup. Sabtu ini FA Cup. FA Cup dulu. Kalau misalkan ada yang kalah. Nah, ini kalau ada yang kalah, berarti mulai tuh mental turun. Nah, tapi midweek-nya ketemu Champions League. Ya, tapi kalau misalnya FA Cup nih, ini hitung-hitungan ya. Iya. FA Cup kalah. Tapi Arsenal juara Carabao, UCL dan Premier League. Iya. Dihitungnya treble nggak? Enggak. FA ya harus ya? Harus FA. Karena itu yang Yang lebih besar. Bergengsi. Ya, lebih besar daripada Carabao. Sama kayak Liverpool. Liverpool tahun 2001. Tapi kan dia UEFA. Juara UEFA. Empat, tapi nggak ada Premier League. Tetap nggak dibilang treble. Iya. Iya, cuman ya itulah. Tapi Pak, ini ya peluang Arsenal paling kuat nggak juara itu cuman Carabao menurut gua. Karena lawan City. Iya. KDB juga udah mulai itu tuh. Sembuh tuh dari cedera. KDB. Enggak lah, KDB dari Napoli. Ngapain dia? Gue tadi kan sempat baca sembuh kan. juga biar Gue tadi baca berita KDB returning from injury. Oh iya pantesan ya. Kemarin City main agak kusut. Enggak ya. KDB kan dari Napoli. KDM tuh. Iya, makanya Napoli jelek loh. Gara-gara KDB gak ada kan. Iya. Si Højlund gak ada yang ngasih makan. Tapi gimana kan? Ini besok Premier League midweek nih. Iya. Game ke 29. Game 29 ya, game week 29. Iya kan? Lawan Newcastle. Newcastle. City lawan siapa gue lupa. Terus Arsenal juga lawan siapa gue lupa. Cuman kan Tapi mereka main duluan ya? Enggak. Main bareng. Rabu ke Kamis. Ntar malam yang main duluan berempat sama siapa gitu. Nggak ada di Big Six ya? Nggak ada. Nggak ada yang ngaruh ke United? Atau ada Liverpool atau Chelsea? Kayaknya ada deh ntar malam. Ya, Coba dilihat. Nah, cuman weekend nanti kan ada FA Cup. Nah, masalahnya lawannya gampang-gampang tuh. Ya, si masih lolos lah ini. Setelah ini tuh mereka masih pada lolos. Iya, kalau misalnya ada yang nggak City, lolos. Wolverhampton. Mending sih mereka lolos terus sih. Iya, makanya sampai minimal tuh semifinal lah. Iya. Situ kan pasti udah mulai mainin squad inti tuh. Betul. Nah, kalau udah parang semifinal pasti udah serius. Nah, Maret sih. Menurut gua penentuannya Maret sih, Dit. Karena ada FA Cup, ada Liga Champion, dan ada final. Gua sih, kalau jadi City ya, udah kasih aja trofi Carabao ke Arsenal. Biar mereka terlena ya? Bukan. Apa? Tapi pas main, patah-patahin tuh Declan Rice. Saka. Ya kan? Dah, fokus aja. Kalau ya kan. Oke. Declan Rice tackle 2 kaki, tulang telinga gitu. Iya, yang penting kan cuma kartu merah 1 gitu. Terus langsung ada yang ngeklip ini pemain. Jahat banget. Orang kok jahat banget. Pengen orang cedera, nggak sportif. Enggak ya, itu mah namanya guyon. Itu guyon. Tapi pertanyaan gua. Arsenal kemarin foul-nya aneh-aneh gak? Harusnya foul tapi nggak di foulin tuh aneh-aneh nggak wasit? Yang mana? Yang mana dulu? Ya. Declan Rice meluk si Jorel Hato. Lisandro Martinez juga ada meluk Gabriel atau Saliba kalau nggak salah. Iya. Itu tuh subjektivitas dan konsistensi. Kalau menurut gua handsball. Iya, cuman itu penalti karena handsball bukan karena meluk. Kalau meluk itu tuh sebenarnya masih abu-abu kok. Tapi harusnya nggak boleh.
Iya nggak Masih secara abu-abu menurut gua. secara rules of the game-nya nggak boleh. Iya. Cuma kan ini udah meluk hand begini kan. Nah handsball-nya kalau itu menurut gua. yang fall-nya adalah handsball-nya, tapi kalau meluknya itu tuh bisa berkelit, itu tuh adalah duel aja. Jadi ya udah gitu. Iya. Tapi kalau handsball ya pure handsball di sini bolanya dan Di tangannya sini. gini, ya Di di sini. sini. Tapi ada yang Tangannya gini. katanya nggak kena kok. Mana nggak kena gitu. Nah, Terus itu. sama ini. Bahunya di sini, bahunya katanya Iya. itu masih bahu itu katanya. Enggak, kalau Arsenal hand kayak di sini. Kalau ini bagian dari tangan yang Bahu. bagian dari badan yang bisa Turun cetak nih gol. bahunya nih. Nah, sama ini Joe Pedro ditampol sama David Itu Raya. 50-50. Itu 50-50. Menurut gua ya. Enggak, lu terlalu benci sama Arsenal lo. Enggak, lu selalu begitu apa-apa. Iya, enggak. Sampai-sampai ada yang komen, kok terlalu benci sama Amorim. Ada. Udah ada tuh, ada. Nggak, maksud gua gini loh. Kalau kayak kita tackle orang di kotak penalti, kena bola dulu baru kena kaki, nggak foul. Karena bola dulu. Nah, kemarin tuh pala dulu baru bola. Tapi ada beberapa angle kok. Angle yang dari samping memang ada kayak kena kepala dulu, tapi ada yang kena bola dulu kok. Jadi itu tuh permainan angle aja kalau menurut gua. Kurt Angle. Yes, juara Olimpiade dia. 94 gula. Iya. Tapi sama ini yang MU babak pertama juga kemarin Sesko nyundul, ternyata bolanya ditampol sama Lacroix. Makanya dia dapat kartu merah. Sebenarnya udah zolim dari kapan ya. Iya. Tapi ya udahlah katanya. Tapi Ya seru. lo ada banyak yang komen ke gua, lo ngurusin Arsenal kartu merah cuma bisa kartu merah, padahal setelah kartu merah golnya tuh sebelum kartu merah 2-1-nya gitu. Betul. Ya tapi kan Chelsea jadinya nggak bisa nyerah. Bahkan dengan 10 pemain pun Chelsea hampir imbang tuh yang terakhir Garnacho. Iya. Raya. Garnacho mau umpan ke Joao Pedro. Oh iya, sama yang ini Delap Offside. Ya itu offside Joao Pedro-nya. Tapi menurut gua gini sih, jujur ya. Udahlah jujur. Maksudnya kita sebagai penikmat sepak bola, jujur lihat pertandingan Chelsea Arsenal tuh nggak seru. Ya. Dengan golnya cuma set piece. Cuman gini, kalau at the end Arsenal juara, ya mungkin kita akan ngomong juara gara-gara set piece doang. Apa yang lu banggain ya? Gue sih kalau jadi fans Arsenal ya cuek aja. Bodo amat Win ya. is a win. Iya. Ya win is a win. Gue juga kan banyak tuh yang komen ke gue, wah ini mah lu nggak ngaca, tim lu juga dibantu tuh kemarin gitu. Yang mana United sering dirugikan, Iya, by the way, iya, tapi iya, kita iya. nggak pernah protes gitu. Tapi kalau gue sih jadi fans Arsenal, diem aja. Toh mereka masih di atas. Betul. Beda 5 poin. Iya. Dan kemungkinan dapat quadruple loh. Iya. Santai aja, biarin orang-orang yang mencemooh tuh nanti bisa Betul, kalian bungkam. betul. Saya kenapa ini gue tuh Kelihatan banget ini ya, easily insecure trigger. banget kan. Iya. Nah, gue sampai gue pin tuh. Fans Arsenal tuh easily trigger karena Iya. dia insecurity, terus juga dia ngerasa traumatik karena sering gagal. Trauma iya pasti. Insecurity sama inferior. Kalau Iya, lo iya, ngerasa kayak, gue bisa juara nih, lo santai aja gitu. Betul. Makanya menurut gue tuh udah lo ini masalah mental, bukan cuma timnya tapi fansnya juga. Iya. Easily trigger banget kalau menurut gue. Ya sama tadi gue bilang kalau emang at the end dia juara, ya udah emang kalau emang ini caranya Arsenal buat juara dengan Iya. main seperti itu, ya udah. Iya, Yunani. Iya, Waktu Yunani, itu betul. jualan itu dia gudeg Yunani. Bu ada. Nani. Yunani ada di Jogja. Gudeg Yunani. Enggak, juara 2004 juga ugly win, menang corner set piece sebulan. Iya, maksudnya yang win is win. kalau mau dibandingin 30 musim terakhir, 30 tahun 1992 Arsenal doang main gini. Ya, nggak usah peduli kata gue, ya win is a win aja, bener kan? Kalau emang Toh yang caranya dilihat segitu, adalah trofinya. gelarnya, iya, bukan Iya. how they win-nya. Makanya kan? santai aja fans Arsenal, Santai aja. santai. Kalau kalian mau juara kok. Ini bisa kita- bahkan 4. Ini kita jadi ini ya, 4 ini. juru bicara Gunderswave ya. Iya, enggak. Ya menurut gua nggak perlu lah ke trigger gitu. Betul. Udah, betul. kalau kalian bilang udah urusin aja tim kalian, ya kalian juga urusin aja tim kalian Arsenal. Iya. Gitu nggak usah terpancing gitu. Karena enak, justru orang tuh enak banget mainin fans Arsenal karena tadi easily trigger karena mereka menyimpan insecurity, inferior dan juga traumatik. Betul. Kalau menurut gua, iya. Dan yang paling menggelikan tuh statement nggak Arsenal nggak makan. Iya, Ya oke. Allah. Nah, jadi nih Enggak, dunia nggak cuma berkeliling di Arsenal doang gitu.
nggak Arsenal nggak makan. Dunia tuh nggak cuman berputar di Arsenal. Anda pick me sekali. Terlalu pick me. Terlalu pick me. Ya tapi ini udah lupain lah. Udah Arsenal. lupain. Kita Itu akan menghadapi preview minggu lalu. Newcastle yang mana pertandingan lawan Newcastle itu adalah perebutan Bruno Guimaraes dan juga Tonali. Nah, gimana kalau menurut lu, Dit? Gua dua-duanya ambil gua. Hah? Dua-duanya ambil meskipun nggak mungkin ya dilepas dua-duanya ke MU nggak mungkin. Nggak mungkin kok. Dalam satu waktu dilepas dua-duanya nggak mungkin. Ya kalau ada duit. Gua kalau misalnya paket 200 juta, gua ambil tuh Siapa? Tonali sama 150 deh, jangan 200. 200 sih enggak Coba ya, lah. 150. Anggaplah 70-70 lah ya. 150. Menurut gua oke sih. 150 gua paket. Tapi bisa. Tapi ya Newcastle abis itu langsung seki. Terus kalau Tonali enak tuh, gua akan bikinin lu kasino. lu pegang kasino sendiri di sana ya kan. Nah, kalau ada Sandro Tonali di tim MU, nah menarik tuh. Kalau dia main bisa jelek ngatur nih. bisa nih. Kalau dia main jelek, terus United kalah, lu cek deh. Iya, iya. Lu cek lihat runner yang ada di sekitar Kalau lapangan. tiba-tiba dia dapat kartu merah, kartu Nah, kuning, nah. nah dia pasti masang tuh, gua dapat kartu kuning. Tapi itu ngefek ya sih? Apa tuh? Iya, dengan menurut lu ngefek gak? Kan dia punya historis gambling Ya pasti ada trust issue lah. Sama kayak dari Lucas kitanya Paqueta. ya, dari kitanya. Lucas Paqueta juga Paqueta gitu kan. makanya Dia akhirnya tiba-tiba dia cabut ya. kartu kuning gak penting narik orang itu kan Oh iya juga. kayak ya meskipun Iya. ya itu bisa jadi ngerugiin tim kan, kartu kuning, kartu merah. Gitu mungkin pun pemain profesional justru bukan ngatur skor tapi tadi kartu kuning siapa, kartu merah siapa. Karena kalau ngatur skor tuh agak susah gitu. Iya. Karena dia cuma sendiri, ya kan. Tapi ya itu kan apa ya, maksudnya minor nggak apa ya, masalah yang dibilang minor enggak, dibilang major juga iya. Iya, tetap akan trust issue. Lalu mau nggak mempekerjakan orang yang pernah jadi Mencuri atau apa narapidana gitu. Iya. misalnya. Walaupun orang bilang Kan ada punya kesempatan kedua, ya tapi tetap aja trust issue. harus hati-hati. Benar. Harus tetap hati-hati. Ya tapi kalau untuk dua-duanya sih, Gua oke banget. dua-duanya oke. Gua di antara nama-nama di antara nama-nama Elliot Anderson, Adam Wharton, gua lebih mau dua orang ini. Sama ini Bruno Guimaraes tuh, ya kayak Adiani ngomong, Bruno Guimaraes itu kan direkomendasiin sama Casemiro, teman setimnya, dan iya kalau menurut gue sih Bruno Guimaraes Premier League proven lah. Iya jelas, konsisten bertahun-tahun. Dia dari sekarang umurnya 28, Dia dari 24-an kalau nggak salah, 23 kalau nggak salah. dia dari musim ini 21-22. Ya berarti Sampai sekarang. sekitar 5 tahun kan ya dari umur 23. Ini musim ke 2, 3, 4, 5, 6. Musim ke 5. Iya, 23 berarti. Dan gue lihat statistik, dia hanya di musim pertama, dia itu mencetak 5 gol, 1 assist. Nah, sisanya, musim selanjutnya sampai sekarang, itu minimal contribution goal assist-nya itu 2 digit. Berarti kan oke banget ya untuk seorang DM gitu loh. Dan dua-duanya ini kan sebenarnya yang lebih DM kan Tonali sebenarnya. Tapi dua-duanya ini punya kemampuan untuk cetak gol kok. Iya. Lebih bernaluri box to box karena dua-duanya bisa intercept, bisa lakuin passing. Iya juga ya. Bukan DM murni kayak zaman dulu siapa ya? Gattuso. Bukan. Tapi ini bisa passing, bisa Busquets, shot kayak ya. Busquets gitu, iya. Iya, jadi ini DM modern yang benar-benar dibutuhkan sepak bola modern saat ini. All in one lah ya. Iya. Dan kalau misalkan All for one. One for all. One for all. All for one, one for all. One for all. Tapi misalnya kalau ada Bruno Guimaraes ditandemin sama Maino, oke sih. Ya, gue setuju. Karena kan pertanyaannya sekarang tuh, kuat. iya, gue yang tukang pukulnya lah. Karena bodyguard ya. Karena kan sekarang pertanyaannya Maino sama Casemiro untouchable. Iya. Nah, tapi pertanyaannya kalau musim depan Casemiro mundur Dan kita nggak main ada. 4 kompetisi. Ya. Anjir. Maino pasangannya siapa? Sama Ugarte. Mending nyerah aja dari awal. Ngomong-ngomong soal Ugarte, Mm-mm. ini case-nya sama nih. Bruno Guimaraes tuh direkomendasikan oleh Casemiro. Iya. Nah, dulu Bruno Fernandes merekomendasikan Joe Neves Iya. untuk main ke United, tapi Betul. yang dibeli Ugarte. Padahal mungkin angkanya mirip-mirip tuh. Nah, ini Ineos nih suka aneh nih. Tapi kalau misalnya Bruno dia dapatnya Tonali, it's okay sih menurut gua. Enggak, kalau Ugarte waktu itu kejadiannya gini, Dit. Si Ten Hag tuh ditanya, lu mau keep Tominay atau
datengin Ugarte. Dia lebih pilih Ugarte. Hmm. Makanya Tomine pergi. Tapi kan McTominay masih main waktu zaman Ugarte. Enggak ya? Enggak. Iya. Enggak. Karena itu. Jadi, kalau dibilang Ineos salah Ineos, enggak sih. Karena lebih ke, mungkin waktu itu pemilihannya Ineos 50-50 lah. 50-50 sama pemilihan Ten Hag. Kalau zamannya si Amorim, Ineos porsinya mungkin udah lebih gede. Ya. Makanya banyak yang kayak mau Emiliano Martinez datangnya Lamens, mau Oli Watkins datangnya Sesko gitu. Tapi gue antara Bruno atau Tonali boleh lah. Tapi kalau gue lebih Bruno Gimares kalau gue. Iya. Kalau Tonali, Lo nggak pernah lihat mainnya Tonali, bagus banget. iya bagus. Cuma saya kalau bareng Maino kayak. Tapi dia walaupun badannya nggak terlihat sesangar Bruno ya, tapi interceptnya bagus kok. Kan itu yang dibutuhkan kan untuk melindungin Maino kan. Iya Meskipun sih. ya mungkin ya lo ngelihat mungkin Itali atau dia ya baby face atau apa charming gitu. Jadi kelihatannya tuh nggak sangar padahal mah sangar juga itu. Sangar. Tatoan, Iya sih. gondrong. Ya tapi kalau misalkan memang harga sama, ya mending Tonali karena lebih muda. Lebih muda, betul. Lebih muda. Tapi lihat gaji sih. Dan gue percaya Ineos sudah nggak akan ngasih gaji-gaji aneh Di lagi. atas 200 enggak sih. Dan Iya. kalau misalkan Tonali yang datang, dia kayaknya jadi pemain Itali ketiga kayaknya di MU deh. Setelah Keempat kayaknya. keempat ya, setelah Pertama Taibi. Giuseppe Rossi. Pertama Taibi. Giuseppe Kedua Rossi, Terus Federico Makeda. Oh iya Makeda. Darmian. Banyak. Kelima berarti. Enggak ada lagi ya? Iya itu 5. Iya, pemain kelima Italia. Dikit banget ya MU pemain Italia. Darmian. Ini biasanya gini suka ada statement gini, Dit. Pemain Italia mah nggak cocok main di MU. Enggak, Taibi jelek. Taibi jelek. Darmian jelek. Oke lah. Jelek lah harus diakui. Nggak memenuhi ekspektasi lah. Iya. Kiko Makeda juga. Iya, one hit wonder. Iya. Giuseppe Rossi nggak ada dapat kesempatan. Cedera. Kan cedera panjang waktu itu. Tapi pindah ke Villarreal langsung Makanya top score. cedera panjang, jadi nggak pakai. juga ya. Iya. Tengah kita nggak pernah ya, tengah ada Italia. Nggak ada. Iya. Siapa? Nggak ada. Pirlo nggak ada. Jerman juga jarang tuh Jerman. Ya Schweinsteiger doang. Iya, Schweinsteiger. Bastian. Schweinsteiger. Back nggak ada ya back ya? Kan 2 orang, Bastian sama Schweinsteiger. Nggak dong. Enggak. Ini kiper. Tapi dia nggak pernah masuk ke tim utama. Ron Robert Ziller. Iya. Udah 2 itu doang. Kita tuh banyak Belanda. Oh, ada satu lagi. Pemain muda dulu, tapi zaman dulu cuman nggak masuk tim juga. Kebanyakan Belanda ya, sama ya Inggris sudah pasti. Gitu. Ya, dan kita bergeser ke update selanjutnya. Benjamin Šeško. Nah, gitu kalau kata dia nih. Šeško. Benjamin Šeško. Ya, Šeško. Ini kayaknya karena nggak ada berita, jadi tiba-tiba tuh siapa nih koran Inggris? Samuel Lakhers. Ini dia jurnalisnya Guardian ya. Guardian atau apa? Century. Itu mah obat. Watson. Iya, Watson. Nggak, kayak Guardian, seingat gue Guardian deh. Samuel. Ya pokoknya itulah salah satu jurnalis terkenal. Kayak kalau nggak salah Guardian. Jadi dia sampai bikin artikel tentang Benjamin Šeško itu kualitas tidurnya nggak bagus. Kenapa? Karena dia tinggal di dekat airport. Oh, makanya dekat Pacu Landasan. Lo harusnya di Manggarai, coba di Manggarai itu deket kereta api itu. Itu sampai kayak begitu. Jadi bisa dibilang keganggu karena suara pesawat. Pantesan lompatnya tinggi ya. Air Šeško. Iya. Menurut lu penting gak sih berita-berita seperti Enggak, itu mana-mana berita dong. Terus katanya dia sangat mementingkan kesehatan mental katanya. Ya Gen Z banget, Gen Z kan mementingkan kesehatan mental, dia harus punya psikolog pribadi, punya obat antidepresan. Iya. Dia jadi healing, nge-track itu pakai cincin. Oh. Buat ngecek kualitas tidurnya bagus apa enggak. Wah, ini kalau hidup di zaman kita dia pakai gelang power balance. Terus jalan harus gini nih, jalan bisa imbang nggak tuh? Bisa imbang. Aduh, dibohongin ada marketing. Iya. Tapi, nah ini katanya cincinnya juga dari Ponari katanya. Ada dulu yang ada Ponari Sweat. Tapi pertanyaan gue gini ya. Kalau misalkan itu, tapi itu sometimes matter sih emang, Dit. Iya, itu mau detail kecil sebenarnya. Detail kecil matter. Kan lo nonton ini deh, Ted Lasso. Ketika si Roy Kent, ya. Dia mengeluhkan si showernya kecil. Ya. Jadi kan nggak seger pemain tuh. Ya. Mandi. Nah, langsung dibenerin sama
Ted Lasso. Langsung beda ya. Langsung enak. Iya. Menurut gue sih itu detail-detail kecil yang bisa mempengaruhi performa pemain meskipun ya jangan dijadikan alasan kalau Jangan jadi alasan. nggak cetak gol gitu. Iya. Tapi itu kalau bahasa keren small margin. Iya. Bahasa keren small margin. Iya. Berarti ya, Small kenapa things dia nggak pindah aja? Kemana? Ya yang deket Carrington apa mana yang lebih Dari Manggarai dia pindah ke ini. Rusun ini. Gambir. Rusun Rusun apa? Penjaringan. Bukan. Penjaringan. Bukan yang arah ke Tanah Abang yang ada yang bisa tembus Ben Hill kan ada rusun tuh. Oh, Pejompongan. Iya sih. Cuman depannya berisik ada jual sambal setan. Sambal setan gitu. Berarti gini ya kalau misalkan ya sekarang aja dia cetak golnya udah banyak. Berarti kalau misalkan kualitas tidurnya lebih bagus, wah tambah cetak gol lebih banyak. Nah, di itu kan dia tidur di dekat bandara airport. Di bandara, betul. Jadi Air Sesco. Kalau dia tidur di dekat pelabuhan tenggelam dia. Nggak bisa diving terus. Tukang diving. Jadi diving Sesco namanya. Iya, ngomong apa sih? Tapi ya kita berharap Sesco bisa mencetak gol lawan Newcastle nanti karena ini United akan dijamu di St James's Park. Kalau kata Adia ini St James's Park. Ini St James Park ya? Iya. Pertanyaan pertama, oh iya. St James's Park kan, benar? St James's Park. Padahal St James kan? Iya. Kok ngomongnya Ada James's? apostrofinya kalau nggak salah ya. Oh, iya. Kenapa lambangnya unicorn? Karena dia dari startup awalnya. Jadi unicorn. Startup. Dia dulu Shopee Dulu Shopee ya. Iklannya Ronaldo, Shopee. Iya, tapi lawan Newcastle ini pertandingan ke-11-nya Michael Carrick. Ini Michael Carrick kalau tadi kita ngobrol 10 pertandingan nggak ada yang kalah-kalah. 11 tuh Nggak, ini kan yang sama waktu dia jadi interim. Iya, waktu interim 3. Lawan Villarreal, Chelsea, Arsenal. Serinya sekali. Ya. Lawan Chelsea. Ya kan? Ya. Lawan Arsenal menang, lawan Villarreal menang. Terus lawan City menang, lawan Arsenal menang. Fulham menang, Spurs menang, West Ham seri, Everton menang. Kemarin Palace. Kebanyakan Kita tuh lawan London. Kebanyakan London ya. London. Kebanyakan London ya. Arsenal, Fulham, West Ham, Palace, Chelsea. 5 ya? 5. Iya. Arsenal 2 kali bahkan. Arsenal 2 kali, benar. Terus City lawan Derby. Kemudian Everton. lawan Merseyside, biru, Everton. Iya. Gila, banyak banget ya. Ini tim kota tradisional sepak bola di Inggris lawan-lawannya. Iya. Karena kan aslinya Liverpool tuh Everton. Iya, dan lawan-lawannya tuh berat-berat loh. Iya. Chelsea, Spurs, City, Arsenal 2 kali. Iya, kok bisa begitu ya? Iya. Tapi gimana? Gue sih nggak tahu ya. Gue sih masih dengan pertandingan 7 pertandingan terakhir masih agak shaky ya. Yang paling menang dengan meyakinkan cuman lawan City. Sisanya nggak jelas. Dan kan bukan nggak jelas, nggak meyakinkan. Kemarin ada yang ngomong ke kritik kita katanya, mana ada dia nggak punya plan B. Plan B di sini tuh dia. Nah ini ya dia tuh bagus, on point, pergantian pemainnya tuh on point. Plan B itu adalah ketika dia mengalami deadlock, dia tuh tidak bisa melakukan adjustment dengan cepat. Oke. Apalagi di babak pertama kelihatan loh, dia beneran buntu. Bingung dia. Dan baru bisa sedikit keluar menyerang setelah 10 pemain. Harus diakui kalau menurut gua. Bukan nggak punya plan B dia berarti no clue, bukan. Tapi adjustment-nya itu loh yang masih kadang kalau ketemu tim deadlock tuh dia belum nemu formulanya. Nah, sekarang pertanyaan gua gini. Sebetulnya tuh Carrick nggak punya plan B atau memang karena nggak ada pemain yang sesuai plan A-nya dia? Plan A-nya apa? Pemain yang sesuai plan A-nya apa? Nah, yang itu nggak dimiliki. Nah, itu makanya pertanyaan. Nah, menurut lo? Nah, gini, maksud gua kalau dibilang Carrick nggak ada plan B atau apa, nggak bisa gua describe dengan secara fact gitu, karena ya Carrick datang dengan pemain yang seadanya dan bagus bahkan dong, iya maksudnya dengan pemain seadanya aja bisa begitu. Bukan pemain seadanya kalau tapi bukan pemain yang dia pilih.
Ya. Karena itu kan bukan pilihan dia pemain. Iya. Nah, tapi kalau dibilang ini seadanya, ini individual skill-nya bagus kok. Iya. Maksudnya pemain seadanya dalam arti yang ya pemain yang ada yang dipakai itu aja, bukan seadanya jelek, bukan. Maksudnya ada itu dan dia ini kan fleksibel berarti kan, bisa memainkan pemain ini sehingga United bisa dapat hasil bagus. Dan pertanyaan gua, kalau 7 pertandingan aja dia begini dengan pemain dia yang dengan pemain yang ada, gimana kalau misalkan dia dapetin pemain yang dia mau? Kemungkinan kan bisa jadi hasilnya berbeda. Kenapa gue bilang berbeda? Karena gini, Dit. Kunya ditaruh di kiri. Penggantinya udah nggak ada. Jadi kalau kemarin kita nonton lawan Palace, kalau bisa dibilang mainnya dari kanan terus, ya karena mau main di kiri dengan crossing nggak ada pemain yang kompatibel dengan apa? Dengan skemanya itu. Gimana menurut lo? Kalau menurut gua ini mungkin pemain yang tidak sesuai sama kebutuhannya ya. Bentar, ini kemarin gua baca ada di sebuah artikel. Dewi. Manchester United dengan Carrick masih terlihat kesulitan saat mempercepat tempo ketika tengah menguasai bola. Ini gua artiin aja ya. Tengah Ya, maksudnya siapa nih? Tempo MU-nya ketika apa lawannya? Kita lagi megang bola, itu tuh nggak punya pemain yang bisa mempercepat Oke. untuk melakukan progresi bola. Oke. Nah, Maino bukan pemain yang bisa mempercepat tempo bola. Nggak. United kurang gelandang tipe ini. Jadi kurang gelandang yang bisa mempercepat tempo bola gitu untuk melakukan progresi ball. Dan Makanya butuh Bruno Guimaraes. makanya sebenarnya butuh Bruno Fernandes. Itulah kenapa di golnya penaltinya dia, Bruno tuh turun untuk mempercepat aliran bola langsung ke Sesko, langsung ke Cunha. Kalau itu Maino, mungkin dia akan delay atau akan ke samping tuh horizontal apa vertikal sih? Pokoknya ke samping dulu gitu, nggak langsung ke depan ya, nggak langsung ke depan gitu. Nah, yang dilakukan Bruno adalah mempercepat tempo, mempercepat aliran progresi bola langsung ke depan gitu. Itu Bruno yang dipunya. Nah, ketika Bruno dijaga banyak orang, nah ini Casemiro dan juga Maino tuh bukan tipe kayak gitu. Maino tuh bagus tapi dia mendelay. Iya. Kemudian juga ya paling switch atau main tadi vertikal apa horizontal, pokoknya ke samping lah, bukan ke depan, bukan progresi. Nah itu, ini dari The Flanker yang bilang kayak gitu. Gua setuju gitu, mengamini. Benar juga ya ketika Bruno yang akhirnya turun dan memutuskan untuk melakukan progresi bola langsung ke Cunha, menghasilkan loh. Karena satu-satunya pemain yang end product-nya bagus itu Bruno menurut ya, gua. jujur. Ya, bukan jujur. Gue setuju karena Casemiro kalau secara direct pass, progressive pass kurang oke. Yeah. Tapi kalau misalkan dia passing yang long pass oke loh. Iya, tapi kan ini kita butuh untuk ngambil keputusan dan misalnya kita lagi pegang bola, sepersekian detik untuk langsung temponya langsung dinaikin. Nah, itu kita belum punya pemain. Kalau Bruno, cuman Bruno ya saat ini yang mumpuni. Bruno Guimaraes bisa. Kalau menurut gue Elliot Anderson yang bisa. Ya mungkin ya. Ya, gue nggak banyak nonton Elliot Anderson lagi. Kalau Bruno Guimaraes kan udah panjang nih karirnya di Premier League, gue udah tahu gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Itu ya menjadi kendala Carrick nggak punya pemain itu. Kalau lo bilang kayaknya ada missing puzzle deh Carrick. Kalau menurut gue itu mungkin pemain yang seperti itu yang dicari selain DM pengganti Casemiro ya. Nah kalau gue lebih melihatnya kenapa mainnya gitu, bukan main gitu-gitu aja maksudnya. Kenapa kayak kemarin lawan Palace kita dari kanan doang? Karena di kiri nggak ada pemain yang seperti mirroring yang pemain kanan, makanya mainnya begitu. Ya nggak ada pilihan kan siapa? Ya karena kiri siapa? Matius Cunha pun sering inverted untuk untuk coba take off. Iya, harusnya kan mengganti dia siapa? Dorgu. Ya. Dorgu bisa tuh main dari sayap kiri, sedangkan Cunha sulit. Dia makanya Cunha lu perhatiin deh. Kalau dia main di kanan, dia drive ke depan, langsung crossing bisa tuh. Karena dia kayak kanan. Cuman ada kan yang digolin kan? Oh ini golnya Dorgu ke gawang City. Kan kayak begitu kan. Tapi kalau dia di kiri, nggak bisa dia kayak begitu. Iya, nggak bisa crossing sebenarnya. Karena kaki kayak kanan. Karena dia harus balik badan dulu untuk crossing. Iya, kecuali bolanya pasti nggak enak. Betul, kecuali kalau di kiri dia drive narrow, melebar, tapi kan fungsinya Cunha kan bukan untuk crossing memang. Iya, bukan. Makanya ada Luke Shaw di situ untuk ngimbangin. Kalau dia mau main wide, ya udah dia kata inside. Pasang yang beneran kaki kiri amat. Iya.
Iya juga sih. Iya Ahmad. Kalau mau sebenarnya kan Bumo coba dipasangin sama Ahmad. Depannya Sesko kalau mau main crossing. Juga ya, benar juga ya. Menurut gua. Dan crossing. Bumo juga kiri, Deng. Oh iya. Atau Bumo kiri. Oh, kalau nggak Kunya ke kanan. Bumo sama Kunya, iya. Tapi Bumo di kiri sama ini jelek ya? Nggak bagus. Iya. Nggak bagus sih. Ya mungkin juga Kunya kalau di kanan juga nggak bagus. Dia nggak bisa. Ini kan tipikal pemain yang coba untuk cutting inside. Iya. Nah ini pas kita take podcast kan belum press con ya, belum ada berita apa-apa. Cuman Luxia belum tahu. terakhir gue baca Harry Maguire Luxia belum tahu. sama Maguire tulisannya sakit doang sih. Kayak apa sih? Il doang ya. Nah kalau Luxia Memar doang sih. Kalau Luxia kayak knock ya dong. Iya, tapi kalau misalkan oke lah Luxia nggak ada, Maguire nggak ada. Nah ini agak Euro sama Heaven. Lisandro Martinez belum ya? Belum tahu juga. Martinez belum juga. Ya, Euro sama Heaven. Berarti Dalo, Euro, Heaven, Mazraoui. Mungkin. Yakin lu? Makanya gue ini Jujur. balik lagi ke prediksi lawan Newcastle. Jujur nih, lawannya feeling gue hilang poin. Feeling gue. Ya, gue juga mikir lawan Newcastle kayaknya hilang poin nih. Jadi kita tidak akan ada live reaction ya guys. Enggak ada. Masa jam 3 kita ada. Kita tuh harus jadi contoh. Kalah menang harus senang gitu. Nah. Tapi feeling gue sih hilang poin. Feeling gue hilang poin. Susah. Ya nggak apa-apa. Kita mending less expectation. Ya. Tapi hasilnya Low expectation. low of expectation. Ya. Ya. Kalau gue sih ya mikirnya begitu sih, Dit. Kayak tapi kan ini Newcastle nyimpen tenaga Buat main lawan Barcelona. FA Cup sama lawan Barcelona. Enggak lah. Hah? Orang pemain bola tuh udah di-set badannya untuk bisa main tengah musim. Masa? MU enggak. Kemarin habis seminggu nggak main langsung Nah ini mode ini. Ya berapa kira-kira kalau formasi sih kayaknya masih sama waktu lawan Sesko gimana Crystal menurut lo? Palace. Depan masih. Akan masih main. Masih. Serius loh? Iya. Tapi ya sih soalnya fisikal juga, Newcastle fisikal. Tapi gua rasa sih kalau misalkan lawan Newcastle gini. Kan kita takut kehilangan poin. Tapi lihat cara Newcastle main yang nggak bertahan mereka keluar, justru malah apalagi di St. James's Park. Ya, justru malah nguntungin United harusnya. Iya, takutnya malah menguntungkan United gitu. Ya. Semoga dan feeling lo berapa? Feeling lo? 1-1 lah. 1-1 ya, iya sama. Gua kayaknya 1-0 Newcastle. Iya. Siapa kayak kekalahan pertama ini. Nick Pope. Enggak. Feeling gua Dunburn. corner. Iya. Tapi Newcastle nggak pakai jurus Arsenal kan? Iya. Nggak ada kan dia, nggak ada kan. Iya. Tapi biasa tiba-tiba Joelinton jadi bagus, Bruno juga mainnya kesangaran, setanan. Nick Pope jadi jago tiba-tiba. Itu sih paling takutkan itulah. Iya. Ya, tulis itu di kolom komentar kira-kira apakah Carrick ini akan jadi kekalahan pertama Carrick di pertandingan ke-8. ke-8 ya, atau selama menjadi interim ke-11. Ya, interimnya United. Ke-11. Atau United masih bisa menjaga posisi 3 karena berhasil menang. Tulis di kolom komentar kira-kira versi kalian siapa. Ini kita prediksi karena kita mau low expectation, mau coba untuk jinx. Mudah-mudahan ya, harapan tetap United bisa menang. Iya. Alasan menang pun bisa menang pun ada, alasan kalah pun juga ada. Gitu. Ya udah, nanti sampai ketemu di live reaction jam 3 berarti ya. Jam 3. Karena pertandingan 3.15. Kita temenin sahur Kamis dini hari di channel YouTube The United Wave. Oke, sampai ketemu lagi di United Wave Updates episode selanjutnya. Bye-bye. See you guys.